pujian kita, setiap penyembahan kita itu bisa menyenangkan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya masuk dalam berbangkit berdiri. Siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kita siapkan anak-anak untuk berdiri di hadapan Bapa. Kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
anak-anakmu berdiri di hadapan hadirat. Kami dalam bukti kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk menaikkan rasa syukur kami. Kami siap untuk menaikkan rasa pujian kami kepada-Mu Tuhan. Biar Kau dengar dengan senang hati ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang boleh percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan. Yang boleh merasakan sukacita semuanya. Haleluya. Kita mau menaikkan rasa syukur kita. Kita mau menaikkan pujian kita. Yes. Hanya Tuhan yang layak menerima itu semua dengan keberadaan kita saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan.
Di sama-sama pujian kita, kau ubah rataku jadi tarian. bersaksi, saya buka ruang saksian bagi saudara menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan saudara, mungkin melalui pujian, mungkin melalui kesaksian. Adakah yang ingin bersaksi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan tutup ruang kesaksian. Beneran gak ada ya? Oke.
Satu ulang kesaksian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Karena tadi kayaknya ada yang mau menari saudara, cuma karena duduk, jadi kita nggak totalitas geraknya ya. Kita mau akan lagu punya sekarang ini. Nyanyilah dan menarilah.
kasih Tuhan, pagi hari ini Kau telah kumpulkan gerejamu untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Oleh anugerah dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa, kami merasakan berkat pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, oleh karena anugerah-Mu kami membuka mulut kami. Kami dasari hati yang tulus, menaikkan segala syukur, pujian, penyembahan kami. Ya berkenan untuk menyenangkan hati Bapa. Di saatnya Tuhan kami akan dengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus tolong urapi setiap hati kami, karena firman-Mu sungguh menjadi bagian setiap pribadi kami ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, berbicara sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Sekaligus siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom. Kita sukacita saudara sekalian. Puji Tuhan. Pertama-tama saya atas nama Jemaat Gereja Bethel Indonesia Tridharma menyatakan ikut berduka cita atas meninggalnya suami Mbak Sri Samyono ya. Saya kemarin agak kaget juga telah kasih tahu Wester bahwa Mas Kevin meninggal bilang ya. Dan yang kedua kita ucapkan juga ikut berduka cita atas suaminya Mbak Diah. Kalau nggak salah hari apa itu? Ya hari Kamis ya. Kita dengar semuanya, tentunya kita hanya bisa mendoakan. Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini memang kita tidak seperti zaman-zaman yang seperti dulu ya. Dan mungkin kayaknya 4 hari berturut-turut di lingkungan kita ya. Kemarin dari di atas ini, terus kemarin di RT 2 ya, kita memang melihat situasi seperti ini kayaknya kejut, tapi di dalam Tuhan nggak boleh kejut. Amin saudara. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu semua itu terjadi, semua telah direncanakan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi bagi setiap kehidupan kita tidak terlepas daripada penglihatan Tuhan. Saya kira itu saja dulu. Kita akan membuka firman Tuhan pagi ini yang bawa kita, tolong dibuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Kita akan baca dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Sudah ketemu? Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Amin. Berbahagialah kita sekalian pagi hari ini, saudara sekalian yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentunya kita bukan saja mendengar, tetapi kita ingin untuk
betul-betul melaksanakan dan melakukan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sadar akan kesempatan hari-hari ini dan apa yang sedang terjadi. Tentunya semua kita lihat, kita dengar bahwa seluruh dunia masih terjangkit satu virus yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sadar bahwa semua itu terjadi, tapi semua telah diusahakan. Namun yang kami catat di sini hanya 3 hal, yaitu tidak terlepas daripada yang dikatakan 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi berkumpul banyak. Sekalipun kita berkumpul, tapi jarak kita agak lumayan, ya. Kita tidak terlalu kumpul-kumpulan. Dan itulah saudara sekalian satu resep yang selama ini hampir seluruh dunia dicanangkan, 3M tadi. Sekalipun di samping itu ada usaha untuk mencari vaksin dan sebagainya, ternyata juga masih belum semua mendapat. Puji Tuhan, kalau mungkin saat ini kita ada sebagaimana ada. Sekalipun di mana-mana terguncang berita yang menakutkan, berita yang mengecilkan hati kita, berita yang membimbangkan, mengkhawatirkan kita, itu selalu kita dengar. Namun kita sebagai gereja Tuhan tentunya kita sangat bersyukur. Kita bukan hanya mendengar suatu berita yang saat ini diagungkan oleh dunia, yaitu namanya Corona, ya, sehingga kita lupa untuk mengagungkan nama Tuhan kita, ya. Selalu setiap saat kita bertemu teman di mana, di sana, di sini, itu yang dibicarakan. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita bicara tentang firman Allah, dan itu sebenarnya yang harus kita harapkan dan harus itu kita beritakan. Amin, saudara. Tapi kebanyakan sekarang ini adalah virus yang diberitakan di mana-mana. Virus dipuji, diberitakan. Tapi Injil Tuhan dibekukan seakan-akan. Amin. Nah, ini perlu kita ungkapkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita punya tugas yang begitu mulia, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena pagi ini, mari kita kembali kepada sesuatu yang mungkin telah kita baca tadi, telah kita renungkan. Ketika Yesus untuk menuju kota Yeriko, berbondong-bondong banyak orang ikut. Kebetulan di situ dikatakan ada pengemis yang namanya Bartolomeus, ya, kalau di dalam Markus itu ada. Itu orang-orang yang betul-betul memprihatinkan, ya, kalau boleh dikatakan. Tapi apa yang dikatakan tadi, waktu Yesus hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Ya, pendengarannya masih tajam banget. Ada barisan berjalan, dia dengar, apa itu? Ternyata ada yang menjawab, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Nah, ini saudara sekalian, rupanya ada gerakan di hati daripada si pengemis tadi, ya. Lalu apa katakan? Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara sekalian, ini sesuatu kisah yang perlu kita renungkan dan perlu kita belajar untuk melakukan, bahwa ada hampir tiap minggu kita beritakan iman datangnya dari mendengar apa? Firman. Di mana itu? Haleluya, haleluya. Roma 10 ayat 17. Iman adalah timbul dari kita mendengar firman daripada Kristus. Ada barisan lewat, gerombolan atau regu daripada Yesus lewat di situ, maka si pengemis dengar. Siapa itu? Dikatakan itu Yesus. Saudara sekalian, dia yang mendengar. Ya, mendengar. Perhatikan dengan baik. Kemudian dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ada harapan.
Ada sesuatu yang mereka inginkan orang pengemis tadi. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ditegur, tidak boleh kamu teriak. Mari kita perhatikan dengan baik. Gereja pada waktu saat-saat yang lalu sampai sekarang pun banyak orang yang tidak setuju, apalagi zaman pandemi ini kita bergerombol. Setiap aku bertemu, gimana ibadah? Berjalan dengan baik. Kok berani? Pertanyaan, kemarin apalagi kita gerombol-gerombol ada pengubur di situ. Nah disinilah saudara menjadi pertanyaan. Kok berani? Padahal dilarang ini dalam beberapa hari ini ya. Yang dinamakan apa? Yaitu berapa hari sampai mungkin tanggal hari ini 14. Kemudian akan diperpanjang lagi. Nah inilah saudara sekalian yang menjadi pertanyaan orang di luar kita. Mengapa? Seakan-akan kita itu nggak boleh beribadah. Ini satu gambaran apa yang dialami seorang pengemis tadi, saudara. Bukan saya berarti menyamakan gereja ini sebagai pengemis, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau kita katakan saya adalah pengemis kepada Bapa di surga, ya pantas saja kita selalu mohon pada Dia, amin. Tapi bukan yang dimaksud pengemis di pinggir jalan, bukan itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah mendengar, berteriaklah, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Ternyata ada penghalang di situ. Pengikut Yesus sendiri mengatakan, menegur, menengking, jangan berteriak. Maka dikatakan tadi, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Bagaimana sikap gereja? Sikap jemaat, termasuk saya dan kita semua ini. Kalau mungkin ada berita itu, apakah kita akan geret turun? Ini contoh yang sangat luar biasa. Orang yang menandang sesuatu cacat penglihatan, tapi pendengarannya tajam. Ya, sekalipun ditegur dia tetap berteriak. Bagaimana kita gereja sebagai nyikapi seperti sekarang ini? Karena banyak orang nggak setuju kita ibadah sekali. Ya, nggak boleh nanti begini begitu. Ya, saya katakan di awal tadi kita bukan memberitakan tentang COVID-19, tapi orang banyak dunia mengabarkan itu COVID ini dan bagaimana. Sangat bahaya, betul bahaya. Sehingga kita lupa tugas kita untuk beritakan firman Allah. Amin saudara. Beritakan firman itu. Virus biar berjalan. Firman Tuhan harus kita juga berjalan. Sekalipun seperti dialami pengemis tadi, tengking, ditegur, jangan berteriak. Tapi yang dikatakan, menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian ayat terus mengatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dunia tidak menghendaki gereja itu bertumbuh. Tapi Yesus mendengar jeritan daripada gereja. Dia berhenti memperhatikan. Padahal murid-muridnya melarang. Ini bertentangan. Ya, oleh karena itu mari kita renungkan dengan baik. Saudara dan saya punya tugas. Selama ini kita diberi tugas oleh Tuhan. Ya, bukan pendeta saja, penginjil saja, bukan. Pelayan saja, semua kita punya tugas. Beritakanlah Injil seluruh muka bumi. Kan gitu di dalam Matius 28 itu, jadikan semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang selanjutnya? Aku akan menyertai kamu sepanjang zaman. Ada sesuatu yang indah. Sekalipun menghadapi segala tantangan, problem, pergumulan, dilarang dan sebagainya, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya memang ya banyak orang mengatakan takut, itu wajar, takut. Tapi saya katakan di awal tadi, satu hal yang perlu saudara dan kita pegang,
adalah saran pemerintah yang dimanapun selalu dicanangkan, yaitu 3M. Kalau saya lihat di luar negeri pun ada gambar-gambar yang tertayang di TV itu semua pakai masker, ya, masker dipakai. Apalagi zaman saat ini tentunya kita lihat daerah Bogor ketat sekali, ya, ketat sekali. Tentunya bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya tentunya kita ikuti anjuran pemerintah dan memang syaratnya hanya 3 itu. Kalau yang lain itu merupakan satu hal yang mungkin pemikiran secara manusia, tapi syarat yang utama adalah 3M. Oleh karena jangan sungkan-sungkan kita pakai masker, sekalipun mungkin orang mengatakan kayak diberangus ya. Memang itu sebenarnya ada sesuatu makna sekalian. Diberangus itu, kalau sekarang kan banyak hoax ya, hoax ya. Sebenarnya itu juga berlaku bagi setiap kita. Jangan ngomong sembarang ngomong, kan begitu. Berani mengingatkan juga, di samping menjaga kesehatan kita. Ya ini sesuatu yang betul-betul kalau kita lihat perkembangan dunia ini, orang murahan ya, bikin berita yang macam-macam, ya menceritakan orang sak maunya sendiri. Sebenarnya masker ini juga mengingatkan bagi kita, jangan ngomong seenaknya, kan begitu ya. Tapi puji Tuhan memang semua itu pencegahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami si pengemis tadi sesuatu gambaran yang begitu mendasar, penderitaan yang begitu mendalam. Dia hanya mendengar. Yang didengar adalah Yesus yang lewat di situ. Ya, mengapa dia kok berseru pada Yesus? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara dan kita semua beriman pada Tuhan. Itu hanya mendengar firman. Dan firman itu adalah Kristus sendiri. Jadi si pengemis tidak salah. Dia berteriak kepada Tuhan, pada Yesus Kristus minta tolong. Ya, tentunya gereja pun seperti itu. Tapi tidak semua setuju bahwa kita ada pergumulan seperti ini. Gambarnya saja dari murid-murid sendiri tidak setuju orang pengemis berteriak minta tolong. Ya, gambarnya itu. Gereja pun dilarang seperti itu. Tapi apakah kita akan takut, akan mundur? Puji Tuhan kita masih ada berapa jiwa di sini. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua bisa terjadi. Tidak usah kecil hati. Kalau memang kembali pulang kita seperti itu, ya puji Tuhan memang panggilan seperti itu. Amin. Oh, apa sih kita takut ini? Apa sih takut? Ya kalau akhirnya ya pulang ke rumah Bapak ngapain? Kemarin ada seorang anak Tuhan juga, pas kayak layar di atas itu, banyak orang yang mati begini. Mengapa pendeta bisa mati kena itu? Ya, pendeta besar bisa mati kena itu. Itu dipertanyakan pada saya. Ya. Soal kematian itu di tangan Tuhan. Jangankan mungkin zaman sekarang kena angin seperti itu bisa mati. Kepleset dari kursi aja jatuh bisa mati. Amin saudara. Kalau memang itu jalannya mati, nggak kurang jalan. Baru tahu dia, oh gitu. Sekalipun presiden atau di atas presiden siapa dia, kalau memang matinya seperti itu ya nggak salah, memang seperti itu. Dia menggambarkan banyak pendeta yang meninggal, banyak hamba-hamba dan orang percaya pada Tuhan meninggalnya seperti itu. Karena sekalian kita nggak usah menggambarkan yang lain. Ya Tuhan memanggil seseorang, tidak ditentukan kamu matinya di hotel bintang 5, nggak ada demikian kan? Nggak ada seperti itu. Di mana saja, kapan saja Tuhan perlu memanggil kita semua pulang ke rumahnya. Amin saudara. Nggak usah takut. Tapi dia katakan waspada, hanya itu. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu ulingi Tuhan, hanya itu. Lebih tegasnya jangan takut. Aku menyertaimu sepanjang masa. Amin. Ya memang manusia takut. Kita kok ngomongkan selalu tidak takut. Ya kita berdasarkan firman jangan takut kok. Tapi ya memang rasa takut itu ada. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut sehingga kita takut akan berita itu sehingga kita meninggalkan Tuhan.
rugi. Terus mau kemana arah kita? Ya, pegangan kita apa lagi? Satu-satunya pegangan anak Tuhan yang percaya pada Yesus adalah firman. Yang saya katakan amin. Hanya firman pegangan saudara dan pegangan kita. Sebab firman adalah Allah sendiri. Kalau saudara dan kita semua berpegang pada firman, berarti kita dekat dengan Allah. Amin. Ya kalau memang diambil waktu itu, ya kita sudah diambil sama yang punya, mau ngapa? Jangan alasan macam-macam ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya sangat memperhatikan. Hampir setahun ada yang nggak ke gereja. Bukan saya minta jumlah yang banyak, bukan. Tapi saya sayangkan bagaimana kita telah awali dengan susah payah percaya kepada Tuhan. Hanya berita seperti kejadian semacam ini, kita melepaskan pegangan kita, harapan kita. Enggak rugi ya. Sayang sekali saudara sekalian. Ayo yang merasa hampir setahun tidak ke gereja, daftar dulu. Hari ini juga dikontrol dari kelurahan saudara sekalian, enggak masalah. Di kuburan kemarin saya ketemu dengan bos kelurahan. Gimana Pak Andreas ibadah berjalan Pak, puji Tuhan. Selalu menanyakan hal itu. Kita jawab apa adanya dan memang seperti ini. Kalau mungkin hari ini juga dikontrol, enggak masalah. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang telah kita mulai dengan payah, susah payah, dengan berita dan kejadian seperti ini, kita mundur meninggalkan iman kita. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayo maju terus. Ya, soal satu mati itu adalah urusan Bapak. Amin. Gak usah kesana arahnya memang takut dengan itu, tidak. Ayo jalan terus bersama dengan Tuhan. Gambaran seperti orang pengemis orang buta tadi, saudara, ada tekad yang seperti itu, ada iman yang begitu kuat. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, bagiannya adalah iman didasari doa. Ya. Bukankah jerit tadi orang mungkin jerit minta tolong, bukankah itu merupakan satu doa? Jeritan itu merupakan satu doa yang begitu dahsyat. Gereja kita masih bersyukur ada doa. Amin, saudara. Hanya doa, coba direnungkan doa dan doa. Kalau istilah almarhum Yakub Nawe, banyak doa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu istilah Yakub almarhum. Tapi memang doa itu sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya. Kalau orang katakan bahwa doa adalah nafas orang beriman. Kalau saudara dan kita sudah tidak mau berdoa, ya artinya sudah sengal-sengal ya, nafas kita udah diambang ujung sana secara rohani. Ya saya melihat, ayo hampir setahun ada yang tidak ke gereja. Kok nggak kangen, kok nggak nggak ada kerinduan sama sekali karena takut. Ya maklum kalau mungkin sudah usia lanjut, saya tidak tidak mengatakan hal itu. Tapi kalau yang masih gagah perkasa, aduh sayang sekali. Perjalanan kita kalau Tuhan kehendaki masih jauh. Tugas kita masih belum selesai. Ada amin saudara? Tugasmu belum selesai. Jikalau Tuhan berikan suatu waktu untuk kita bergerak melayani Tuhan, ya, mari kita laksanakan. Ya memang sibuk hari ini, saya sadar semua itu sibuk. Tapi yang super sibuk harus kita tinggalkan untuk memuji Tuhan, utamakan Tuhan. Maka di dalam Matius pasal berapa itu? 6 ayat 3 itu ayat yang sangat populer sekali. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Utamakan Tuhan. Cari kebenarannya. Ya, cari yang punya berkat. Tapi kebanyakan kita lupa. Karena banyak pekerjaan yang menumpuk. Mungkin ada proyek besar, ada pekerjaan yang perlu ditangani, sehingga kita lupa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ini kita renungkan bersama-sama seperti pengemis tadi. Dia betul-betul punya suatu tekad, sekalipun ditengking, ditegur, ya,
dia tetap maju terus. Kalau orang yang betul-betul mau maju terus, sekalipun ditegur, ditengking, diomeli, dimaki-maki, Tuhan tetap memperhatikan. Ada amin, saudara? Gambarnya itu tadi. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat? Tadi dikatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kalau saya ditarik, Andreas, kamu mau apa? Ya Tuhan, aku mau mobil yang paling mahal zaman sekarang. Kan begitu. Amin, saudara. Tuhan, aku punya rumah yang seperti Pondok Indah yang terbaik, punya toko dan sebagainya. Kan begitu aneh-aneh. Ya secara jujur aja seperti itu. Saya dan saudara mungkin seperti itu dalam benak hati kita. Tapi apa yang dialami oleh orang pengemis tadi, dia hanya satu kalimat, supaya aku dapat melihat. Jadi keperluan apa yang saudara butuhkan saat ini yang sangat mendesak? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu ini. Amin. Tuhan, aku perlu keselamatan daripadamu. Amin. Perlu banget keselamatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sangat perlu. Tapi orang pengemis tadi, supaya mataku bisa melihat. Luar biasa ini ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan kau. Iman. Awal lagi hanya mendengar Yesus lewat. Hanya mendengar Yesus lewat. Dia hanya mendengar firman Tuhan. Kemudian bertindak apa yang diderita, dilaporkan kepada Yesus supaya aku dapat melihat. Ada satu pertolongan yang luar biasa, saudara sekalian. Oleh karena itu tentunya orang yang tetap berharap dan beriman pada Kristus pasti ada kepastian. Tuhan memperhatikan. Sekalipun contoh tadi dia ditengking sama orang-orang, bahkan mungkin murid sendiri daripada Yesus, melarang orang pengemis tadi berteriak. Ya, jadi sering juga kita seperti itu. Ya, gak usah ke gereja. Ini zaman kayak begini, cukup di rumah aja. Ya di rumah. Ya, tapi ada sesuatu yang hilang. Amin, saudara. Apa itu? Yaitu firman Allah. Oleh karena itu mari dengan kesempatan seperti ini, ya kita mau nikmat saja daripada Tuhan. Mau nikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dialami pengemis tadi, lalu kata Yesus padanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, hanya lari kepada iman. Coba dibuka di dalam pasal 18 ayat yang pertama. Itu ada pergumulan yang dahsyat. Seorang, siapa itu? Yaitu sebelahnya ayat pasal 18 saya baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jenuh-jenuh, tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Sesuatu yang sangat indah kalau kita perhatikan pasal 18 ini. Seorang janda yang punya urusan, tapi awalnya dikatakan jangan jemuh-jemuh berdoa. Sampai dimakan seorang janda tadi datang ke hakim, ada urusan tapi hakim nggak mau nanggapi. Karena perempuan itu terus datang ke rumah dia, akhirnya risih hakim itu. Begitu dalam saudara dan kita sekalian. Kalau kita betul bertubi-tubi datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup telinga. Tuhan tetap membuka tangan, memberikan sesuatu yang kita perlukan. Ini satu contoh yang sangat luar biasa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, jadi tidak cukup kita berdoa sekali. Ya, pagi aja berdoa deh. Memakan kita berdoa. Terus yang lain hal yang lupa. Enggak seperti itu terus. Mari. Ya, saat ini suatu tantangan bisa dijawab hanya melalui doa. Yang saya katakan amin. Segala pergumulan ada jalan keluar, ada tangan yang diulurkan pada kita melalui kuasa Allah. Itu namanya jembatan doa. Ya. Banyak hal yang dialami oleh pakar-pakar yang tertulis dalam Alkitab. Kalau juga saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja 20 coba. 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20. Saya akan bacakan, di situ ada kisah yang sangat indah juga. Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini sebagai contoh saja supaya kita betul-betul jangan sampai kita melepaskan sesuatu mutiara yang sangat indah, yaitu pertolongan Tuhan. Jembatannya ialah doa. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kuih ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bagi Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya pada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang
10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya doa. Ada berita diputus, kamu akan mati, tidak akan hidup lagi. Tapi apa tindakan daripada Yesaya, saudara sekalian? Dia mengatakan sesuatu dikala dia masih sehat. Memang Yesaya adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Allah. Dia adalah orang yang betul-betul percaya pada Tuhan. Maka diungkapkan tadi. Oleh karena itu, sekalian, tentunya hal ini merupakan satu contoh bagi kita semua. Jika ada vonis seperti itu, Tuhan belum memutuskan vonis itu. Jika kita mengakui segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau saudara renungkan dengan baik, begitupun juga Yesaya belum bersama ini masih minta tanda. Tanda apa? Tadi dikatakan bayang-bayang kalau maju 10 tapak itu lumrah. Tapi Yesaya minta supaya bayang-bayang mundur 10 langkah. Ternyata terjadilah bayang-bayang itu bisa mundur 10 langkah. Saudara sekalian, kalau boleh diterjemahkan tawar-menawar keselamatan itu. Saudara dan saya mungkin pernah begitu tawar-menawar. Kalau Tuhan itu betul kuasa, mengapa hidupku seperti ini? Kan begitu. Mengapa sakit penyakitku enggak terlepas, enggak sembuh-sembuh? Tawar-menawar terjadi. Oleh karena mari, melalui renungan pagi ini kita betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Percayakan namanya. Ibrani 13 ayat 8 itu ayatnya. Yesus Kristus tidak berubah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Jangankan ya makan, minum, pakai, dan sebagainya. Nyawa sudah diponis. Tapi dikala Yesaya begitu menyatakan sesuatu kepadanya, melalui Nabi Yesaya dia dikatakan, kamu akan hidup tidak panjang lagi 15 tahun. Luar biasa. Ya, memang iman, doa disertai iman membawa dampak yang sangat indah. Ya, oleh karena itu pagi ini kita diingatkan, hanya doa senjata kita. Anak-anak Tuhan yang dimiliki, yang bisa kita untuk meraih satu pertolongan daripada Tuhan hanyalah doa. 1 kali doa, 2 kali doa, 3 kali tetap berdoa. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Ini contoh-contoh yang konkret seperti perempuan janda tadi ya. Dia sebagai contoh yang konkret. Diputus harus mati. Renungkan dengan baik pasal tadi, ayat tadi. Kalau boleh dikatakan di Yesaya 38 itu juga ada di sana ya. Ini sesuatu contoh yang betul-betul terjadi. Dan firman ini masih relevan saat ini, masih berlaku. Dari sekalian penderitaan pada zaman nabi-nabi sama zaman sekarang sama, penderitaan manusia sama yang dihadapi. Problem dan sesuatu masalah sama yang dihadapi. Ya, dan Tuhan pun belum berubah, tidak berubah. Dia adalah Alfa dan Omega, dia iya dan amin. Apa yang kita bimbangkan? Ya, apa yang kita khawatirkan? Kalau kita takut sesuatu yang terakhir, saudara sekalian, di dalam Wahyu berapa itu dikatakan ayat yang ke-14, berbagailah orang yang mati sekarang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kok arahnya ke sana? Iya, memang ke sana. Kalau kita takut kena mati. Tapi kan katakan berbagailah orang yang mati sekarang di dalam Tuhan. Wahyu, kitab Wahyu berapa? 13 ke 14 itu. Sesuatu yang sering ditakutkan hanya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kita tidak senang mati, tapi ya memang kalau hal itu semua akan ke sana arahnya. Tapi selama ada kesempatan yang Tuhan izinkan seperti sekarang, mari jangan buang kesempatan, waktu jangan disia-siakan. Oleh karena itu mari saya mengimbau agar semua itu bisa berjalan sesuai apa yang Tuhan rencanakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, ini suatu gambaran yang sangat jelas bahwa apa yang dialami pengemis tadi
betul-betul ada perhatian. Apa yang kau kendaki hari ini? Apa yang kau pergumulkan? Yesus bertanya kepada kita sekalian. Ya, apa yang dikatakan? Kita kembali kepada Lukas tadi, saudara. Mari kita kembali ke sana. Kita teruskan. Apa yang kau kendaki aku perbuat? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan. Iman menyelamatkan. Keselamatan didasari iman. Ya, iman, bolak-balik iman. Ya. Sebab orang benar hidup oleh karena iman. Yang saya katakan amin. Orang benar hidup oleh karena iman. Roma pasal 1 ayat 16 atau 17 di sana. Kalau kita masih hidup di dalam, kan kita punya iman. Iman kita yang berhidup. Ya, karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Kemudian kita teruskan. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Perhatikan dengan baik. Biasanya, dikala kita susah, kita berseru menggeru-geru kepada Tuhan. Setelah kita diberkati, ditolong Tuhan, apa yang dikatakan? Haleluya. Contoh ini yang konkret, saya tidak mengada-ada apa yang dikatakan itu. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu apa dia? Mengikut dia sambil apa? Memuliakan Allah. Jangan seperti 10 orang kusta. Semua ditolong Tuhan, tapi yang 9 orang tidak balik menghadap Tuhan. Ini contoh. Semua ditolong. Kustanya sembuh. Tapi hanya satu orang Samaria itu orang yang betul-betul belum mengenal Tuhan, saudara sekalian. Dia kembali mengucap syukur pada Tuhan. Yesus bertanya, tadi kan 10 orang, di mana yang 9 orang? Oh, luar biasa. Ini contoh yang sangat indah. Sekecil apapun yang saudara dan saya alami, telah Tuhan karyakan, telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Jangan lupa, kita kembali mengucap syukur pada Tuhan. Justru di sini mengatakan, lalu mengikut dia sambil memuji-muji Allah. Berarti dia mau melayani Tuhan. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Ini yang dicari oleh Tuhan. Sekalipun yang lain tadi menegur, menengking, jangan teriak. Tapi Yesus tahu akan kondisi dan hati daripada si pengemis tadi. Ditolonglah. Maka akhirnya dia mengikut Tuhan, melayani dia, menjadi berkat. Ada amin, saudara? Ini sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, yang lain juga mengatakan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Seluruh rakyat. Berarti si buta tadi, si pengemis tadi menjadi berkat untuk orang lain. Orang lain ikut serta bersuka cita setelah melihat suatu keajaiban yang begitu luar biasa. Terjadilah sesuatu mujizat. Ini sangat penting, saudara sekalian. Jadi hanya doa dan doa. Sekali doa tetap berdoa. Amin. Saya tidak akan perpanjang. Bukalah 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 2 ayat yang tidak asing lagi, ya. Enggak usah dibuka, saya kira udah hafal itu, ya. Tetaplah berdoa. Katakan, mari kita bersama-sama. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Mari kita tetap berdoa. Problem apapun, masalah apapun, apa yang saudara khawatirkan, saudara takutkan, Yesus ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita, aduh luar biasa, siapa akan melawan kita, ya. Oleh karena saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur di tengah-tengah seperti ini kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain, masih bersama-sama bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saya katakan, jangan sia-siakan waktu, ya, kapan saja, jangan buang-buang waktu, jangan banyak alasan, ya.
aku lagi beli hewan, aku lagi punya ladang, aku lagi punya cucu. Itu alasannya di dalam Lukas itu ada itu. Ya, lagi beli lembu akan dicoba untuk bajak sawah dan sebagainya. Itu alasan, ya boleh alasan. Kalau kita ada sebagaimana ada oleh karena Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Puji Tuhan, tolong Bapak Bagio berdoa, minta syukur pada kita sekalian. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pola kekuatan perlindungan yang luar biasa. Taruhkan kebenaran demi kebenaran melalui firman-Mu hari ini ya Allah. Kau ibaratkan kami seperti seorang pengemis. Kiranya Engkau Allah yang mengerti ke dalam isi hati kami untuk memahami akan kebenaran demi kebenaran. Kiranya kami hari lepas hari hendaknya semakin tulus di hadapan, sehingga apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum ya Allah. Bapa di surga, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami. Layaklah Engkau kami puji, kami sembah, kami muliakan dengan apa yang Tuhan telah taruhkan bagi kehidupan kami melalui pimpinan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami. Kiranya kami selalu tajam dan peka untuk mendengarkan dari setiap kebenaran firman yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan hanya hari ini, tapi hari-hari juga Tuhan. Kiranya kami tetap untuk selalu berdoa, tidak ada rasa takut dengan segala apa yang ada. Karena kami konsentrasi kami hanya kepadamu ya Tuhan. Fokus kami hanya kepadamu ya Tuhan. Untuk taat dan setia di dalam kebenaran lepas kebenaran itu. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kau melindungi kami, Kau menjaga kami. Kau bahkan memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada kami ada di tempat ini. Itu bukan kekuatan kami, tapi semua itu oleh anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Kau. Kami percaya Tuhan, begitu banyak cerita yang Kau ajarkan di dalam kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Engkau memiliki rencana dalam kehidupan kami adalah rencana yang luar biasa. Rencana yang tidak pernah kami pikirkan, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan. Tapi kami percaya Kau berikan damai sejahtera di dalam rancangan kami saat kami selalu untuk tunduk patuh kepada-Mu. Bapa di surga, kami percaya Engkau luaskan anugerah kuasa firman kebenaran-Mu melalui Bapak Gembala di tempat ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan, kemana hamba-Mu melangkah, segala aktivitas yang dia lakukan, kuasa firman dan Roh-Mu Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Kesempurnaan demi kesempurnaan Kau taruhkan semakin hari semakin dalam bagi lingkungan ini, bagi daerah ini, juga umat-Mu yang selalu mendengar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dari yang balita sampai yang dewasa, mereka peka dan tajam untuk melakukan, sehingga kuasa firman-Mu nyata hari lepas hari dalam kehidupan tiap kami, sehingga banyak orang percaya, banyak orang mendengar, seperti orang pengemis itu. Biarpun dia tidak melihat, tapi dia mendengar apa yang Kau tak perbuat bagi begitu banyak orang. Demikian juga terjadi apa yang Kau tak perbuat bagi umat-Mu GPI Tridharma ini ya Tuhan. Sehingga banyak orang melihat, orang mendengar bahwa umat-Mu di tempat ini Kau berkati luar biasa. Dengan tidak ada takut, rasa takut dengan sesuatu yang terjadi. Bahkan dengan adanya corona ini Tuhan. Dan mereka selalu datang memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Karena Roh-Mu yang memimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berani untuk memuji, menyembah-Mu. Kami berani dimanapun kami berada. Sebab kami percaya Roh-Mu besar di dalam kehidupan kami. Sebab roh dunia ini tak ada apa-apanya. Sebab roh yang Kau taruhkan di dalam kehidupan kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan puji, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu di dalam firman pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala firman yang boleh dibagikan pada siang hari ini. Biar memberkati setiap kita dan
buat kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ini. Jam-jam ibadah, ada ibadah doa jam 7 malam di hari Rabu, dan ibadah WBI hari Sabtu jam 9 pagi di gereja. Malamnya jam 7 malam ada ibadah RPBI, dan ibadah hari Minggu jam 7 pagi seperti hari ini diadakan offline dan secara online juga. Pokok-pokok doa kita untuk bangsa dan negara, untuk daerah-daerah yang tertimpa bencana, untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia, dan untuk vaksin biar semakin cepat, makin banyak orang boleh merasakannya dan COVID boleh berlalu dari negara kita, dan untuk gereja kita, untuk jam-jam ibadah, untuk setiap jemaat yang sakit, untuk gembala kita juga, untuk segala kesehatan kita semua. Mungkin ada tambahan dari BBI? Tidak ada. Dari pemuda remaja? Tidak ada. Dan diingatkan untuk seluruh pemuda remaja, nanti jam 10 kita akan adakan pertemuan, dan untuk setiap klien ya kita mau meluangkan waktu kita untuk kita ketemu nanti jam 10. Oke, kalau sudah tidak ada pengumuman tambahan, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala dan selanjutnya serahkan pada kita Agus untuk kita dalam doa. Siapa? Mari kita satukan hati saudara. Tuhan Yesus, kami datang Bapa pagi hari, kami naikkan syukur dan terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan terbaik Kau berikan buat kami ya Bapa, di mana kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu buat setiap kami. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang boleh mengingatkan kami, menegur kami lebih lagi ya Bapa, supaya kami lebih setia lagi di dalam Engkau Tuhan. Ada gairah di dalam hati setiap kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dan Kau boleh berkati setiap mereka dengan lebih lagi ya Bapa. Kau pakai dengan lebih lagi, bertambah-tambahkan talenta karunia urapan lebih dahsyat lagi ya Bapa. Kami juga serahkan buat Bapak Gembala kami sebagai pemimpin di gerejamu ini. Kami sedang kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun secara usia semakin lanjut, tapi biar Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau tutup bungkus ya Bapa, sehingga dimanapun beliau berada, oh Tuhan Yesus, boleh ada perlindungan-Mu yang luar biasa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kau tambahkan urapan-Mu, hikmat, marifat daripada Kau sendiri ya Bapa, sehingga dalam segala pelayanannya semakin hari semakin luar biasa, semakin menyenangkan hati-Mu, menjadi teladan buat setiap kami, membawa gereja-Mu lebih setia lagi, lebih taat lagi di dalam Kau Tuhan. Ibu Gembala kami juga kami cari kuasa-Mu ya Bapak, sebagai penolong buat Bapak, buat keluarga Tuhan. Tuhan, biar Kau juga Tuhan perlengkapi dengan luar biasa dalam segala pelayanannya buat gereja ini, buat lingkungan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ya Bapak Ibu Gembala kami dalam memimpin lingkungan ini sebagai ketua RT Bapak. Tuhan, biar Kau pimpin ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kemampuan yang khusus ya Bapak, sehingga Bapak ada urapan-Mu juga, ada hikmat-Mu juga yang boleh dikerjakan ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap warga di lingkungan ini boleh dengar-dengaran setiap apapun yang akan dikerjakan bersama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala keluarga besar juga kami serahkan kuasa-Mu. Kau berkati ya Bapak dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kehidupan keluarga kepada kami ya Bapak, beliau boleh menjadi teladan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan buat setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam masa pandemi ini biar Kau berkati dengan lebih lagi Bapak. Oh Tuhan, yang mengalami masalah keuangan Kau berkati dengan luar biasa. Yang gajinya dipotong ya Bapak, yang mungkin mengalami ya Bapak PHK ya Bapak, karena ada pengurangan karyawan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat-berkat yang ajaib yang Kau sediakan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan juga buat setiap kami ya Bapak, biar Kau tutup bungkus kami. Oh Tuhan, kami dimanapun kami berada Bapak, ada perlindungan-Mu buat kami, biar kami boleh tetap sehat ya Bapak, jauhkan dari COVID-19 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bahkan juga serahkan buat Mbak Marta, juga di kami Eva dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, dalam segala keterbatasannya kami percaya
Oh Tuhan, beliau boleh punya kerinduan ya Bapa, oh Tuhan, untuk menyembah Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Eva juga kepercayaan kuasa-Mu dalam segala keterbatasannya, biar punya gairah yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, bahkan punya kerinduan Tuhan, boleh melayani Engkau dengan apa yang dia bisa kerjakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan ya Bapak buat keluarga besar Mbak Sri ya Bapak, keluarga besar Mbak Dia juga Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu mengalami secara manusia duka Tuhan, kami kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau yang berikan kekuatan, penghiburan ya Bapak, kesabaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan rencana-rencana yang luar biasa ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Buat Mbak Sri juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat Jani di dalam kandungannya, biar Kau berkati ya Bapak. Meskipun saat ini sudah gak punya Bapak nantinya Bapak, tapi kami percaya Kau telah persiapkan masa depan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan ya Bapak, oh Tuhan, buat setiap rumah tangga jemaat-Mu, biar Kau berikan kerukunan, ada kasih mesra di antara kami suami dengan istri, hubungan yang harmonis juga orang tua dengan anak tua, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan buat lingkungan gereja-Mu ini. Kami rindu Bapak, lingkungan gereja ini Bapak, biar kondisinya tetap kondusif, gak menjadi zona merah ya Bapak, sehingga kami boleh tetap ibadah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami juga kami serahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada pemulihan yang lebih lagi ya Bapak. Oh Tuhan, yang terjangkit COVID juga kami serahkan kuasa-Mu ya Bapak, biar ada penurunan ya Bapak. Yang sudah positif ya Bapak, biar mereka boleh cepat sembuh, cepat pulih ya Bapak. Dengan kematian juga biar turun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami rindu ada progres yang lebih lagi dalam penanganan COVID ya Bapak, baik di kota ini, baik di bangsa ini secara menyeluruh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini ya Bapak. Di dalam penanganan COVID Tuhan, berikan hikmat buat pemimpin kami dari yang teratas sampai yang di lingkungan kami Tuhan, semuanya ya Bapak, sehingga bersatu hati semuanya ya Bapak. Kami boleh, oh Tuhan Yesus, sama-sama ya Bapak kerjakan protokol kesehatan ya Bapak, sehingga gak ada peningkatan yang lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam penanganan pemulihan ekonomi juga kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hikmat juga buat pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, sehingga dalam pemulihan ekonomi boleh ada progres yang luar biasa ya Bapak. Dunia investasi boleh bergerak kembali, ekonomi boleh pulih kembali ya Bapak, lapangan pekerjaan boleh muncul kembali, pengangguran boleh turun ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Secara keuangan kas negara mungkin bangsa kami gak kaya Tuhan, tapi biar Kau berkati, Kau pulihkan ya Bapak bangsa ini ya Bapak, dan ekonominya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga buat penanganan COVID, buat pemulihan ekonomi, buat nanti vaksin juga semuanya dana boleh tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapak, vaksin sudah mulai berjalan Bapak, vaksinasi ya Bapak. Vaksin sudah ada Tuhan dan akan masuk lagi ke bangsa ini Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua boleh berjalan lancar ya Bapak. Setiap kami ya Bapak, oh Tuhan, boleh mau ya Bapak divaksin, gak ada kami yang menolak ya Bapak, karena buat kesehatan setiap kami juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap vaksin-vaksin yang masuk ya Bapak dari berbagai negara, biar Kau juga berkati ya Bapak, biar itu yang terbaik buat sebangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bencana-bencana alam yang terjadi buat bangsa ini juga kami serahkan kuasa-Mu ya Bapak, baik banjir, tanah longsor, erupsi gunung ya Bapak, gempa bumi Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang menjadi korban bencana alam, biar Kau berkati Bapak. Mereka mungkin sudah kehilangan harta benda mereka, sanak saudara keluarga mereka. Tuhan, berikan gairah hidup yang baru buat mereka, semangat yang baru buat mereka. Pulihkan kondisi mereka ya Bapak, kejiwaan mereka Tuhan, supaya mereka gak ada rasa ketakutan ya Bapak. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh pulang kembali ke rumah mereka tanpa rasa takut ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang masih di dalam pengungsian juga berkati, berikan kesehatan, segala kebutuhan mereka yang Kau yang sediakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga serahkan ya Bapak buat keamanan bangsa ini, berikan keamanan yang terbaik buat bangsa ini Bapak. Jauhkan dari gerakan-gerakan radikal, teroris ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada ketenangan, ada kedamaian buat bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan kepada Tuhan sebelum kami mau akhiri ibadah kami. Kami serahkan segala aktivitas kami besok ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami yang sekolah, yang kuliah ya Bapak, mungkin masih lewat online, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami yang bekerja, yang usaha, kami ibu rumah tangga, Kau juga berkati kami ya Bapak. Kemanapun kami melangkah, ada perlindungan-Mu buat setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan oh Tuhan, jam-jam ibadah ke depan kami boleh lebih lagi punya kerinduan lebih lagi ya Bapak. Kami gak perlu didorong-dorong Tuhan, tapi kami dari dasar hati kami gak kerinduan lebih lagi, terutama jam ibadah doa ya Bapak. Biar Kau berikan juga kerinduan buat setiap kami, untuk kami juga boleh rindu sama-sama bersyafaat di gereja-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan buat setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, setiap kami yang sudah memberi atau yang belum Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan. Kami percaya berkat-Mu luar biasa buat setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau akhiri ibadah ini ya Bapak. Mari setiap saudara kita boleh bangkit berdiri, kita naikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal pada akhirnya. Bentar kami akan pulang bisa satu sama lain. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami, dari detik ini hingga sampai sepanjang masa. Engkau menyertai gereja-Mu, menyertai keluarga kami semuanya, dan berkat Allah melimpah di dalamnya sehingga nama Bapa dipermuliakan. Saudara sekalian, sekarang arahkan hatimu. Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk ke milik kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak